Bersyukur kita hari ini jaringan bersahabat ya dengan kita ya. Iya Bu, Iya kemarin Ibu. Enggak terlempar-lempar. masuk. Kemarin saya senyum-senyum sendiri. Kasihan Bu, teman-teman yang grup. sementara pas teaching kan nanti tidak berjalan Bu, sementara kita ini kalau pas jaringannya putus ya proses belajar mereka tidak berjalan dengan baik kalau jaringan. Iya betul. Iya. Kemarin sudah 5 orang ya Bapak Ibu. Iya Bu. Iya Ibu. Ya. Enggak, seandainya kemarin jaringan-jaringan itu bikin masalah, nggak apa-apa. Hari ini diulang lagi, begitu nggak apa-apa sebenarnya. Tinggal siapa sekarang? Bu Citra, Pak Dodi, Pak Petrus. Iya Bu. Iya, siapa lagi yang 2 ya? Pak Umbu sama Pak Beni. Pak Umbu sama Pak Beni. Ya Ibu. Oke. Tapi ini harus hadir semua, nanti nggak ada peserta didiknya ya. Kurang siswanya. Kurang siswanya kurang. Ya kita tunggu aja dulu ya. Ya Bu. Pagi ini 2 dulu. Ya, 2 orang dulu untuk memberi kesempatan yang beragama Muslim untuk Jumatan ya. Kemudian nanti pukul 13 kita lanjut lagi untuk meneruskan yang 3 orang lagi gitu ya. Ya Bu. Kayaknya kalau pagi itu jaringannya lebih bagus ya. Daripada sore atau malam ya. Pagi jaringannya lebih bagus, lebih kuat. Iya, lebih kuat. Laptop belum error juga. Oh ya itu. Siang-siang sudah laptop error. Ya. Mulai siang, kadang udah hang, udah blank, mungkin panas. Saya sendiri juga udah error ini laptopnya. Sudah saya install ulang nih. Kalau nggak gitu udah nggak bisa dipakai. Not responding terus tiap hari. Mulai sore sudah not responding. Kemarin juga pernah Ibu udah hampir selesai bikin tugas tuh tiba-tiba tuh laptop tuh mati sendiri, keluar aja kaget soal cari-cari belum sempat disimpan filenya. Ya ampun. Jadi kalang kabut ya. Lihat lagi. Bahkan sampai minta bantuan internet untuk nyari-nyari file yang belum tersimpan itu. Ya, di sinilah tantangannya ya, bisa dibuat cerita nanti ke anak didik ya. Aduh, lucu. Bu Citra ini kayaknya kecil sekali ya. Kelahiran tahun berapa Bu Citra? Saya 88 Bu. 88. Sama dengan Pak Engel ya? Kayaknya, Bu. Sama dengan Pak Engel ini. Oh? Iya. Iya Pak Engel kan ya? Kecil ya, masih kecil sekali Bu Citra. Masih kecil sekali. Ya cucu saya nih. Ntar keburu jaringan bermasalah lagi nih. Ini kan tugas terakhir yang bikin pusing ya.
Terakhir aja, besok kan sudah enggak ya. Besok, kemudian Senin sudah tenang-tenang. Hari Sabtu baru Hari Minggu nanti bisa berhappy-happy nih dengan keluarga. Ada waktu perbaikan Bu ya, 2 hari. Oh iya sih, iya ada waktu perbaikan. Iya, beberapa minggu ini ngurung diri terus di rumah kalau siang-siang. Bahkan sampai tetangga juga ada yang nanya, sakit atau gimana, kok nggak pernah kelihatan lagi. Wah, kalau saya sejak PPKM itu ngurung terus, nggak pernah keluar sama sekali. Ih, nggak nambah-nambah, gimana nih? Saya lihat di grup. Pagi Bu Indah. Halo Bu Indah, pagi. Pagi Bu. Pagi. Ibu Indah sudah lega. Iya, udah lega, udah main. Udah main. Bagus sekali kemarin Bu, bagus. Wah, asik. Jempol 4 dong ya. Bu Neldis pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pagi. Bu Neldis juga sudah tampil. Wah, enak tuh. Oh, sudah tampil kemarin, Ma. Asik. Sekarang jadi siswa yang manis ya. Ya, jadi siswa. Bapak Ibu, ini di grup saya kirim Twibbon nice kemerdekaan RI ya. Jadi Bapak Ibu bisa pasang foto di sana, bagus-bagus loh itu. Ini Pak Engel yang sudah lihat ya. Jadi coba Pak Engel. Ini langsung dicoba ini nanti. Asik. Sip. Ikut menyemarakkan HUT RI ya. Pak Iwan, halo. Halo Bu. Pagi. Pagi juga Bu. Pak Iwan udah lega Bu. Udah. Enak nih. Bapak Ibu tidak kesulitan nanti memotong videonya ya? Kan diusahakan pasti bisa.
Ya. Diusahakan Ibu. Ya. Jadi saling membantu ya, harus saling membantu. Nanti siapa yang lebih pandai IT-nya membantu teman-temannya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita membagikan segala sesuatu untuk orang lain, itu kita tidak menjadi miskin ya, tapi kita menjadi semakin kaya. Nah, itu slogan Benar, Ibu. saya ya. Kalau bisa kita setiap hari berbagi. Halo Pak Indra. Ya, Bu. Nggak ada lagi yang terlempar sekarang. Aduh, puji Tuhan, bener ini. Kemarin saya senyum-senyum aja, mahasiswanya terlempar, dosennya terlempar. Kalau terlempar ke laut harus bawa pelampung nih ya. Kemarin hampir semuanya kena, Bu, jaringan. Iya, ya makanya lebih enak padi kayaknya ya. Sembilan, ayo siapa lagi? Dua lagi, Pak Beni, Pak Umbu ya. Pak Beni, Pak Umbu belum tampil ya. Kenapa nggak datang-datang? Jaringan lagi kah? Jaringan. Gimetnya ini susah juga Bu, kalau pas bersamaan itu. Iya. Bersamaan itu susah masuk. Nah, ini Pak Beni sama Pak Umbu penting sekali harus ikut nih karena belum tampil ya. Pak Iwan, gimana kemarin tampilnya? Sudah lega ya sekarang ya? Lega Bu, tapi masih banyak kekurangan kayaknya Ibu. Bisa tidur nyenyak semalam nih. Nggak apa-apa, kurang dari kesalahan tuh loh kita bisa tahu yang benarnya bagaimana. Ada perbaikan kan ya? Iya Bu, nanti banyak diperbaiki di Iya, bisa direvisi, nggak apa-apa. Pak Beni, oh Pak Beni sudah sembuh belum? Kemarin ikut nggak? Kemarin Pak Beni ikut Bu. Oh ikut, udah sembuh berarti ya? Ya sudah baik kan Bu. Ya. Sakit apa sih? Katanya beliau kecapean Ibu sehingga. Oh iya ya, aduh kesian.
Pakai SKS juga ya. Di Pak Engel. Semalam. Aduh. Ini sudah hampir 20 menit kita menunggu. Ini Bu Eli juga belum ada ya, Pak Rinto, mana nih dia? Ya, sudah lewat 20 menit. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Bu. Ini biar Denny dan Pak Umbu menyusul, nggak apa-apa ya. Jadi seperti yang kemarin juga, nanti waktunya sama ya. Setiap guru model tampil 50 menit ya. Kemudian nanti ada masukan 10 menit dari saya dan juga Bu Eli atau Pak Rinto. Ya, ini belum ada ya. Ya apa-apa, nanti menyusul saja. Siapa yang mau tampil dulu? Saya, Bu. Pak Petrus, ya silakan Pak Petrus. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Guru. Apa kabar hari ini para anak-anak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik saja Pak Guru. Amin. Semoga kita semua pada hari ini diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan tugas kita. Dalam hal ini kita memulai kegiatan pembelajaran kita, walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran daring melalui Google Meet, tetapi semoga kita masih tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Amin, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran anak-anak, biar Bapak juga tahu bahwa hari ini berapa orang yang hadir mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan. Mohon Ketua Kelas Indra, Penny. Ya, Pak Guru. Penny belum hadir ya? Belum Pak, belum. Citra. Hadir Malam, Pak, Mete. hadir.
Dodi. Hadir Pak. Iwan. Iwan hadir Pak. Sri. Eldis. Hadir Pak. Umbu. Baik anak-anak, ini Bang sudah mengecek ada 2 orang yang belum masuk hari ini. Mungkin ada keterlambatan, kita pahami. Nah, anak-anak, hari ini kita memulai pelajaran kita lewat daring. Kita akan membahas tentang budidaya pakan ternak dengan subtema penanaman hijauan pakan ternak. Nah, anak-anak, dalam proses pembelajaran ini, anak-anak diminta untuk fokus perhatian terhadap pelajaran nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, untuk itu anak-anak mohon perhatian untuk sebentar. Bapak akan menayangkan materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon bersabar ya anak-anak. Ya, Pak Guru, siap, kami mohon sabar, Pak. Saya dulu. Nah, anak-anak bagaimana, sudah tampil? Belum Pak Belum, Pak. Guru. Belum Pak. Belum tampil. Sudah, Pak Guru. Sudah. Oh, sudah hilang Baik. kembali. Belum Pak Guru. Belum, Pak Guru. Sudah hilang kembali, Pak Guru. Sudah anak-anak? Belum Pak. Sudah? Sementara proses Pak. Proses. Ya, Sementara ya proses. sudah Pak. Ya sudah. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. Pak Guru. Baik anak-anak, sudah tampak di layar. Hari ini seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang penanaman hijauan pakan ternak. Nah, di dalam pembelajaran penanaman hijauan pakan ternak ini diharapkan bahwa setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran yang akan disampaikan sebentar, anak-anak mampu untuk menjelaskan tujuan budidaya hijauan pakan ternak dengan tepat melalui diskusi kelompok. Dan yang kedua, anak-anak mampu menentukan jenis hijauan pakan ternak dengan tepat melalui diskusi kelompok dan membaca literatur. Yang ketiga, anak-anak mampu menyiapkan lahan untuk menanam hijauan pakan ternak. Yang keempat, anak-anak mampu untuk menyeleksi bahan tanam hijauan pakan ternak dengan tepat. Dan yang kelima, anak-anak mampu untuk melakukan penanaman hijauan pakan ternak dengan tepat melalui kegiatan praktek. Nah, anak-anak, inilah tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai dalam proses pembelajaran daring kita ini hari. Sehingga diharapkan anak-anak betul-betul fokus dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan kita jalankan. Namun sebelum Bapak lebih lanjut menjelaskan, Bapak akan bertanya dulu pada anak-anak terkait dengan pelajaran yang minggu lalu yang Bapak sampaikan, yaitu tentang jenis-jenis hijauan pakan ternak. Ayo anak-anak, siapa yang mau menyampaikan kira-kira pelajaran minggu lalu itu kita bahas tentang apa-apa? Mungkin ada yang coba untuk menyampaikan kepada Bapak dengan teman-teman. Silakan, Bu Neldis. Siap Pak Guru, saya Pak. Baik Pak Guru. Iya anak, silakan.
Minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis hijauan pakan ternak. Jenis-jenis hijauan pakan ternak yang akan ditanam itu berupa hijauan berupa rumput, berupa leguminosa, dan juga hijauan-hijauan yang lain. Seperti itu Pak Guru kira-kira. Bagus anak. Berarti pelajaran Bapak minggu lalu tidak sia-sia, anak-anak benar-benar menanggapi, dan Bapak mengharapkan bahwa bukan hanya anak Nelis saja, tetapi anak-anak yang lain juga sama seperti Nelis tetap mengingat apa yang sudah disampaikan Bapak terkait pelajaran jenis-jenis pakan minggu lalu. Baik anak Nelis, terima kasih banyak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti pada gambaran awal yang sudah Bapak sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang budidaya pakan ternak. Nah, sebelumnya Bapak perlu menggambarkan bahwa mengapa hijauan pakan ternak itu penting untuk dibudidayakan. Nah, anak-anak, pakan itu adalah merupakan faktor utama yang sangat dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Dalam hal ini anak-anak untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi daripada ternak yang nantinya akan menjadi pertambahan bobot badan daripada ternak itu sendiri anak. Nah, untuk itu anak-anak mohon perhatian untuk slide yang berikutnya ini. Bapak sudah tayangkan ada 4 jenis gambar yang sudah tertera di layar anak-anak sekalian. Nah, sekarang Bapak meminta kepada anak-anak untuk melakukan pengamatan terhadap 4 gambar tersebut. Nah, kemudian anak-anak silakan menentukan jenis-jenis kegiatan apa yang ada di dalam gambar tersebut dan membuat rumusan masalah. Nah, untuk itu anak-anak, Bapak akan membagikan anak-anak dalam kelompok, ya, dalam 3 kelompok, sehingga lebih efektif dan efisien untuk anak-anak melakukan diskusi. Bapak langsung bagi saja ya anak-anak. Ya Pak Guru. Iya Pak. Ya Pak Guru, masih semangat. Masih semangat anak-anak? Masih Pak Guru. Semangat Pak Guru. Semangat pagi ya anak-anak, ini masih pagi. Bapak langsung bagi kelompok ya. Ya Pak Guru, siap. Baik. Kelompok pertama Neldis Dodi. Kelompok kedua Beni Sri. Kelompok ketiga Citra Engel Iwan. Siap Pak. Nah, anak-anak, ini pembagian kelompoknya. Bapak harapkan anak-anak berdiskusi dan diskusinya dalam room sehingga anak-anak lebih leluasa dan diskusinya lebih efektif. Dimohon untuk Indra, ketua kelas, untuk membuatkan room untuk anak-anak teman-teman bisa berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Baik Pak Guru. Siap Pak Guru. Siap Pak, siap. Baik. Waktu untuk diskusi 10 menit anak-anak. Bisa? Bisa Pak Guru. Baik. Bisa Untuk Pak Guru. Untuk kelancaran diskusinya anak-anak, kita diskorsing, Vkonnya kita matikan. Setelah itu nanti kita akan bertemu lagi setelah 10 menit berikutnya. Kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah dibagikan. Nanti anak-anak ada hal-hal lain, misalnya anak-anak mengalami kesulitan, bisa bertanya melalui chat atau WA yang ada. Nanti Bapak akan membalas di WA grup tersebut. Bisa paham anak-anak?
Pak Guru. Bisa, saya paham. Baik, untuk itu disilakan anak-anak Bisa, untuk Pak. bekerja kelompok. Waktu kita 10 menit. Baik, baik, Pak Guru. Baik.
Halo anak-anak. Halo Ya, Pak Pak. Guru. Ya, Pak Guru. Waktu kita sudah selesai untuk diskusi. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Untuk itu bagaimana anak-anak? Sudah semua? Belum Pak Guru, lagi sedikit. Kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Kelompok mana yang belum selesai? Sudah semua Pak Guru. Baik, Sudah Pak Guru. sambil menunggu kelompok. Oh ya, sudah selesai ya anak-anak? Sudah Pak. Baik. Itu anak-anak karena sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan, maka kesempatan sekarang anak-anak diberi waktu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kesempatan yang pertama diberikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya. Halo, Ya Pak Guru. bisa dengar suara Pak Guru? Sudah Pak Guru. Bisa Pak Guru. Bisa Pak. Baik, silakan anak Edis. Terima kasih Pak Guru. Kami dari kelompok 1, saya dan Dodi, saya mewakili untuk kelompok 1 ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, untuk pertanyaan yang ada dalam LKPD yang berhubungan dengan pengamatan gambar, bahwa bagaimana cara membudidayakan hijauan pakan ternak. Yang pertama di sini kami memilih beberapa metode. Ada metode menggunakan spek, ada juga menggunakan poles atau sobekan rumpun, ada juga menggunakan biji. Ya, itu cara membudidayakan Pak Guru yang pertama. Yang kedua, bagaimana kami menguraikan prosedur persiapan lahan, penanaman hijauan pakan. Yang pertama, memilih lahan. Pertama kami memilih lahan. Setelah itu kami membersihkan lahan. Setelah kami membersihkan lahan, kami menganalisis kualitas dari lahan. Apakah kualitas lahan itu subur atau tidak? Kemudian kami mengolah lahan. Kami butuh peralatan-peralatan digunakan untuk mengolah lahan. Kemudian yang terakhir dalam prosedur persiapan lahan tanam ini, yang terakhir adalah bagaimana kami menghitung kebutuhan pupuk sesuai dengan luasnya lahan. Itu yang kedua Pak Guru. Yang ketiga, cara melakukan seleksi bibit ini. Cara melakukan seleksi bibit yang pertama, kalau kami menggunakan stek, maka kami lihat stek yang tua, stek yang harus tua dan sehat, berukuran panjangnya kurang lebih 20 sampai 25 cm, atau dilihat dari ruas dan bukunya itu bisa terdiri dari 2 buku 3 ruas Pak Guru. Kalau kami menggunakan poles atau sobekan rumpun, maka kami melihat poles yang terdiri dari banyak akarnya, masih banyak akarnya, kemudian diambil dari tepi rumpun, dan juga kami ambil dari tepi rumpun, tapi bukan satu batang rumput saja yang diambil, tetapi terdiri dari 2 sampai 3 batang rumput.
Dan juga kalau biji, kalau kami menggunakan bibit tanam biji, maka bijinya harus sehat dan biji-biji yang sudah kering betul. Kira-kira jawaban kami dari kelompok 1 seperti itu, Pak Guru. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, kami mohon masukan Pak Guru untuk kelompok kami. Baik, anak Neldis. Terima kasih, bagus. Jawabannya tepat. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1 dulu atas jawaban yang sudah diberikan dalam diskusi mereka. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, adakah yang mau bertanya atau mendiskusikan atau memberi usul saran soal hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Silakan anak-anak. Dari kelompok 3 tidak ada, Pak Guru. Kelompok 3 tidak ada, mungkin sebentar nanti. Kelompok 2? Kelompok 2 juga tidak ada, Pak Guru. Baik, kalau begitu mungkin kita simpan tahan dulu, kita lanjutkan dulu presentasi yang keduanya. Kelompok 2, silakan dipresentasikan. Kelompok 2, Beni dengan Sri. Iya. Baik Pak Guru, silakan. Saya mewakili kelompok 2, saya dengan Beni. Hasil diskusi kelompok kami, yang pertama, pembersihan lahan. Di sini membunuh semua tanaman dan pohon pengganggu. Yang kedua, membalikan tanah. Itu bisa menggunakan cangkul. Yang ketiga, penggemburan tanah, menghancurkan bongkahan tanah. Yang keempat, lahan siap untuk ditanami rumput. Mungkin itu saja hasil diskusi kelompok kami, Pak Guru. Baik, anak Sri, atas penyampaian hasilnya bagus. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Ibu Sri. Nah, dari kelompok 2 yang dipresentasikan, ada dari kelompok 1 dan 3 yang mau mendiskusikan atau menanggapi? Silakan anak-anak. Tidak ada. Dari kelompok 3, Pak. Baik, kelompok 1. Baik, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 3 untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Saya Pak mewakili dari kelompok 3. Silakan Iwan. Ya, setelah kami berdiskusi dengan teman kelompok, kami mempunyai jawaban seperti ini. Kegiatan-kegiatan pada gambar A itu pengolahan tanah, gambar B pemupukan, gambar C penanaman hijauan makanan ternak, gambar D adalah penyiraman hijauan makanan ternak. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua dari LKPD yang termasuk persiapan lahan, yaitu ada pada gambar A dan gambar B. Rumusan masalahnya, bagaimana cara penanaman hijauan makanan ternak yang benar. Seperti itu jawaban kami, Pak. Baik, terima kasih untuk anak Iwan yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Ada yang mau disampaikan? Pas Pak Guru, tidak ada. Jangan malu-malu. Siapa tahu ada yang mau diskusikan. Pas Pak Guru. Baik, kalau memang semuanya pas, semoga semuanya yang disampaikan itu adalah pas dimengerti. Jadi anak-anak, Bapak sudah menulis apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak pada saat presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Bagus mempresentasikan hasilnya. Oleh sebab itu, mari kita memberikan aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, anak-anak. Dari hasil presentasi yang disampaikan oleh anak-anak tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, adakah dari anak-anak yang bisa membuat
kesimpulan atau memberikan kesimpulan terhadap ulasan diskusi yang tadi sudah disampaikan. Mungkin Neldis, silakan. Atau Beni. Baik Pak Guru. Kepada kami dua, Beni lebih dulu atau saya lebih dulu Pak Guru? Silakan Neldis duluan. Baik Pak Guru, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi untuk kelompok kami, kelompok 2 dan 3, saya menyimpulkan bahwa menanam hijauan pakan ternak itu butuh lahan. Lalu lahan yang butuh lahan. Di sana lahannya itu harus diperhatikan betul. Harus diperhatikan mulai dari pemilihan, pembersihan dan sampai dengan penentuan kebutuhan bibit bukan bibit tetapi pupuk berdasarkan luasnya lahan sampai dengan kita memilih bibit yang bagus untuk kita tanam. Nah, kenapa harus kita tanam? Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, lahan tidur yang kosong untuk memanfaatkan hijauan pakan ternak ini untuk ditanam sehingga ketika di musim kemarau kita peternak tidak mengalami kekurangan makanan Pak Guru. Nah, kami mengamati gambar di atas, ada lahan yang kosong, ada lahan yang sementara ditanami rumput. Maka dengan kami memilih lahan yang baik, dengan kami memilih bibit yang bagus, maka kami bisa memanfaatkan lahan yang kosong di atas Pak Guru. Oleh karena itu, untuk merumuskan masalah yang kami lihat di gambar di atas, maka bagaimana cara memanfaatkan lahan yang kosong untuk hijauan pakan ternak? Seperti itu Pak Guru kira-kira yang saya simpulkan. Baik, terima kasih untuk anak Neldis yang sudah menyimpulkan hasil diskusi kita dan hasil kesimpulan tersebut bagus dan tepat sekali anak terhadap hasil diskusi yang tadi disampaikan dan berdasarkan gambar yang ditampilkan dalam slide ini. Baik, anak Beni. Baik, kalau tidak lagi Bapak akan menyampaikan bahwa dari gambar yang ada, gambar A ini adalah gambar lahan kosong. Nah, ini mau menunjukkan bahwa ada sebuah permasalahan yang dihadapi di petani peternak, di mana permasalahannya adalah petani peternak kurang memanfaatkan lahan kosong ya di gambar A untuk menanam hijauan pakan ternak ya, kurang memanfaatkan lahan kosong, sehingga rumusannya bahwa bagaimana peternak ini bisa memanfaatkan lahan kosong ini untuk menanam hijauan pakan tersebut. Karena kita tahu anak-anak bahwa ketika pada saat musim kemarau selalu ketersediaan pakan untuk ternak ini berkurang. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menanam hijauan pakan ternak. Sehingga berikutnya ada di gambar B, gambar C, dan gambar D ini menunjukkan bahwa adanya proses pengolahan terhadap lahan kosong yang ada. Sehingga dengan sendirinya bahwa lahan kosong yang ada ini bisa diolah menjadi bisa diolah untuk menanam hijauan pakan rumput tersebut. Nah, ini adalah hasil dari gambar A, B, dan A, B, C, dan D yang ditayangkan oleh Bapak, dan bagus anak-anak sudah mengamati dan merumuskan masalah. Walaupun di sini hanya kelompok 1 yang merumuskan salah, Bapak menilai ini kelompok 1 yang merumuskan masalah, tetapi bagus juga ada kelompok 2 dan 3 juga bisa menguraikan jenis kegiatan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, itu anak-anak bagus, dan untuk itu kita harus lebih memperhatikan dan lebih fokus pada menanam hijauan pakan tersebut. Ya, anak-anak, seperti itu. Halo anak-anak.
Ada Pak Guru, mesti semangat. Ya, Pak. Sip, Pak. Iya Pak Guru. Ya, Pak Guru. Baik, ada, baik. Ada Pak Guru. Ya, baik. Nah, dari hasil diskusi kita yang ada, anak-anak, ada yang bisa merangkumkan hasil diskusi kita? Baik, kalau tidak ada, Bapak Guru akan menyampaikan bahwa yang pertama, budidaya pakan ternak itu sangat penting, yakni melalui penanaman HPT untuk memenuhi kebutuhan ternak, baik akan gizinya, di mana akan mempengaruhi terhadap pertambahan dan pertumbuhan bobot badan ternak itu sendiri. Nah, anak-anak, di dalam LKPD yang sudah Bapak kirimkan di WA, itu juga ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Nanti setelah anak-anak mengerjakan tugas tersebut, dikumpulkan paling lambat besok jam 11 WIB. Nanti bisa kirim lewat via WA saja, tidak apa-apa. Kemudian Bapak akan menilai hasil tugas anak-anak yang belum tuntas. Bapak akan melakukan remedial. Remedial ini kita bisa remedial pengetahuan dan juga kita bisa melakukan remedial dengan cara praktek. Dan juga terhadap anak-anak yang sudah tuntas, kita akan memberi tugas untuk membaca literatur-literatur yang ada yang berkaitan dengan materi yang diajarkan nanti. Nah, untuk minggu depan pertemuan kita berikutnya anak-anak, kita masih melanjutkan budidaya, tetapi kita pada fase pemeliharaan kicauan pakan ternak. Nah, itu untuk minggu depan anak-anak disarankan untuk sebelumnya membaca buku, membaca literatur yang ada, sehingga ketika kita sampai dalam kelas berdiskusi bisa berjalan dengan arah. Nah, anak-anak, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita perlu melakukan protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, sehingga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, saya meminta Indra untuk ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, Guru. Baik, teman-teman, setelah kita semoga dapat selesai. Terima kasih Pak Indra yang sudah berdoa. Ibu, terima kasih banyak. Mohon koreksi dan masukannya, Ibu. Ya, baik Pak Petrus. Bagaimana rasanya? Sudah tampil, lega ya. Deg-degan, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Pak Petrus semuanya. Beri semangat ya. Ya. Pak Petrus. Ya, Ibu. Ini saya sendirian ini ngasih ininya ya. Apa Ya, sudah Ibu. di tanggapannya sendirian, Bu Eli dan Pak Rinto masih belum ada nih ya. Sudah, tidak apa-apa. Pak Petrus, sebaiknya, sebentar. Ini aja. Sebelum itu saya beritahukan dulu waktunya ya. Waktunya tadi Pak Petrus memulai pukul 8 lebih 22 menit. Seharusnya baru akan berakhir pukul 9 lebih 12. Ya. Tetapi Pak Petrus sudah mengakhiri pukul 8
8:59. Jadi masih ada waktu 13 menit Pak Petrus. Ya. Nah, 13 menit ini sangat-sangat berharga kalau digunakan dalam pembelajaran ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, Pak Petrus, ini dari tadi sudah saya ingat-ingatkan lewat WA juga. Seorang guru itu kalau berbicara dalam pembelajaran daring seperti ini, sebaiknya dibuka videonya ya. Jadi siswa tahu bagaimana mimik seorang guru begitu ya. Karena melalui mimik itu banyak sekali yang bisa dibaca oleh siswa begitu ya. Oh, gurunya antusias, gurunya begini, gurunya begitu ya. Jadi kita memberi suatu motivasi pada anak-anak itu akan lebih bisa mereka tangkap kalau mereka melihat wajah gurunya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, seperti yang berulang-ulang saya katakan bahwa posisi guru itu tidak bisa digantikan oleh robot ya, karena memang kehadiran guru itu sangat-sangat diperlukan. Nah, kalau dalam masa pandemi dengan pembelajaran daring seperti ini, kalaupun guru tidak bisa bertatap muka dengan siswa, paling tidak bertatap maya begitu ya. Paling tidak siswa tuh tahu gurunya itu bagaimana gitu ya. Di awal-awal tadi Pak Petrus kan bisa ya membuka videonya. Ini bagaimana Pak Petrus? Apakah ada masalah jaringan lagi? Iya Bu, ini saya tadi tekan salah sehingga dia sampai ini Bu. Jadi saya takut tekan salah lagi, makanya saya tidak buka gambarnya Bu. Sekarang juga masih belum bisa? Ya sekarang saya ini coba Ibu. Iya ya. Ini sudah bisa Ibu kan? Nah, itu dia. Jadi siswa kan senang sekali kok lihat Pak Petrus, wah dengan senyumnya yang manis sekali gitu ya, kan nambah semangat siswa gitu ya. Ya, daripada hanya suara begitu, wah kurang mantap begitu ya bagi siswanya. Iya Bu. Oke. Pak Petrus, tadi sudah bagus, di awal-awal sudah memperlihatkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Bagus sekali, semua tujuannya sudah dengan kata kerja operasional yang bisa diukur, mantap itu tujuannya. Kemudian, nah, tentang rumusan masalah ya Pak Petrus. Ya Ibu. Rumusan masalah itu sebaiknya siapa yang mengajukan? Guru yang mengajukan ke siswa Bu. Oh iya, guru yang meminta ya, guru yang meminta siswa membuat rumusan masalah. Tetapi yang membuat rumusan masalahnya guru atau siswa? Guru Bu. Guru. Ya Bu. Masa guru? Siswa. Oh iya, siswa. Kapan rumusan masalah ini dibuat? Maksudnya, setelah siswa mengerjakan soal-soal LKPD ataukah sebelumnya? Bagaimana Pak Petrus? Setelah anak-anak berdiskusi tentang gambar yang ditampilkan, anak-anak merumuskan masalah yang ada di tayangan atau gambar yang tadi disampaikan. Ya, enggak, maksud saya setelah mereka tuh menyelesaikan tugas mengerjakan soal-soal LKPD atau sebelumnya? Sebelumnya Bu. Ya? Sebelum atau sesudah? Sebelumnya Ibu. Iya, sebelumnya gitu ya, sebelum Mbak Petrus. Ya, jadi ketika gambar tadi disajikan ya sebagai fenomena untuk memotivasi siswa terhadap permasalahan yang ada, itu bagus, sudah bagus ya. Tetapi langsung saja diminta anak-anak ya, minta anak-anak
Coba dengan melihat gambar ini, beri waktu nggak usah 10 menit ya, beri waktu 1-2 menit saja, kamu cermati gambar ini. Kemudian ini ada permasalahan di sini gitu ya. Coba kamu rumuskan, buat rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya gitu ya. Nah, tanyakan ke siswa A bagaimana rumusan masalahnya, siswa B bagaimana, siswa C bagaimana. Nah, dari rumusan masalah yang beragam tadi yang disampaikan oleh anak-anak, kemudian guru merangkum rumusan masalah itu menjadi satu rumusan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa satu kelas itu. Jadi katakan aja, anak-anak, ini rumusan masalahnya bermacam-macam ya, tapi satu tujuan. Oleh sebab itu, Bapak tuliskan saja ya, satu rumusan masalah yang menyangkut semuanya, ya semuanya benar gitu ya, semuanya benar, tapi saya buatkan rumusan masalah secara umum. Terus ini ditulis, Pak, ya ditulis. Jadi Bapak sediakan satu kertas kosong begitu ya, satu Word ya, satu file Word begitu yang kosong. Nah, untuk menuliskan rumusan masalah itu dituliskan terus di-share ke siswa. Jadi boleh kita tuh men-share berkali-kali, tidak hanya yang di-share itu PowerPoint-nya gitu. Ya. Nah, terus Pak, kalau Bapak memberi waktu anak-anak mendiskusikan 10 menit. Nah, dalam peer teaching seperti ini tidak perlu kita dijeda waktu 10 menit tuh ya. Ya kasihan pulsanya habis gitu nanti ya. Jadi pakai pre-memory saja. 10 menit ya, kasih waktu sedikit 1 menit gitu pre-memory, terus langsung diskusi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang perlu didiskusikan oleh siswa itu sebaiknya Pak Petrus sebagai guru men-share juga LKPD-nya, ya. Jadi LKPD di-share, ditayangkan gitu ya, di-share screen. Nah ini ya, Bapak kan sudah membagikan LKPD-nya lewat WA group gitu ya. Nah sekarang Bapak share lagi, kan seperti ini soalnya, jadi anak-anak fokus, oh iya ini yang soalnya yang dibicarakan. Jadi pada waktu siswa menjawab pertanyaan ketika diminta kesempatan mempresentasikan, jelas gitu ya, di sebelahnya itu ada pertanyaannya di LKPD. Oh ini loh pertanyaannya seperti ini, jawaban siswa apa gitu. Jadi siswa yang lain bisa fokus juga, oh iya ya pertanyaannya begini, jawabannya seperti ini gitu. Jadi untuk Pak Petrus dan juga yang lain ya, yang di-share itu bisa banyak, bisa macam-macam gitu loh, tidak melulu PowerPoint saja. Gitu ya Pak Petrus ya. Ya Ibu. Siapkan dulu sejak awal gitu apa yang mau saya share. Seperti tadi yang pertama PowerPoint, yang isinya masalah, tujuan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya siapkan file Word, begitu aja, untuk menuliskan masalah. Yang tadi sudah diminta dari anak-anak, dicetuskan oleh anak-anak, kemudian dirangkum oleh guru menjadi satu rumusan masalah kelas. Itu dituliskan besar-besar begitu, ya, agar siswa bisa fokus terhadap rumusan masalah. Tidak lagi menjawab rumusan masalah sendiri-sendiri, tapi sudah ada rumusan masalah kelas. Itu ya Pak Petrus ya. Lalu yang ketiga, perlu di-share juga LKPD yang berisi rumusan-rumusan masalah, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak secara diskusi tadi. Gitu ya. Nah di LKPD itu
tentunya jelas juga ada langkah-langkah sintaksnya, ya, langkah-langkah sintaks PBL. Jadi kita juga harus patuh pada langkah-langkah itu. Nah, pada kegiatan yang kelima, apa bunyinya? Langkah kelima dari PBL. Menganalisis dan mengevaluasi. Iya. Iya, Pak Petrus. Analisis, Bu. Menganalisis apa? Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kegiatan apa yang ada di situ? Pertama, siswa apa? Siswa diberi kesempatan untuk mengevaluasi hasil diskusi tadi, Bu. Ya, itu boleh. Siswa diminta mengevaluasi hasil diskusi. Apakah kelompoknya, ya, proses pemecahan masalahnya sudah benar atau belum, gitu ya. Kemudian, ini tadi yang belum dilakukan ya. Refleksi, Bu. Ya, jadi merefleksi hasil kerja kelompoknya. Oh, tadi jawaban saya nggak sama dengan yang lain-lain ya. Kenapa? Oh, ternyata saya salah dalam mencari referensi, misalnya ya. Atau tadi waktu diskusi tidak sungguh-sungguh, kurang sungguh-sungguh, gitu. Itu evaluasi proses pemecahan masalahnya. Kemudian harus ada kesimpulan, tadi sudah kesimpulannya ya. Lalu yang ketiga, menjawab rumusan masalah secara tepat itu. Nah, kalau rumusan masalahnya belum ada, bagaimana siswa bisa menjawab dengan tepat? Makanya ini perlu ya, rumusan masalah itu perlu di-share itu ke siswa. Bukannya guru tiba-tiba men-share gitu ya, tidak. Tapi beri kesempatan seperti tadi. Siswa A, rumusan masalahmu bunyinya bagaimana? Siswa B, siswa C, begitu. Lalu dari berbagai macam rumusan masalah tadi, guru merangkum menjadi satu rumusan masalah kelas yang akan dipecahkan bersama-sama. Itu yang perlu dituliskan. Itu ya Pak Beni. Nah, yang lain-lainnya sudah bagus, tentang intonasi suara sudah bagus, kemudian mengorganisasi sumber belajar itu sudah bagus, tadi menampilkan PowerPoint-nya sudah cukup baik ya. Kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan juga sudah cukup bagus tadi ya. Nah, jadi Pak Guru itu perlu seperti tadi ya, anak-anak matikan videonya ketika kalian berdiskusi ya, udah bagus. Nah, ketika mereka berdiskusi begitu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan guru, itu mintalah mereka untuk mengaktifkan kembali videonya. Jadi dari mimik-mimik wajahnya bisa terlihat gitu bagaimana aktivitas siswa. Dengan melihat mimik siswa, misalnya melihat wajah Pak Engel gitu ya, oh ya Pak Engel bisa mengikuti dengan senang, dengan ceria, tidak tertekan begitu ya. Tidak bosan gitu. Bu Citra juga gitu, banyak senyum-senyum, berarti anak-anak saya ini senang dengan pembelajaran hari ini gitu. Nah, kalau tidak ditampilkan wajahnya, mereka tidak terlihat gitu ya. Apakah mereka mengerti atau tidak, atau bosan, atau bahkan tidak ada di tempat gitu. Kalau guru tanya, gimana anak-anak? Wah, nggak ada jawaban, nah, siswanya sudah nggak ada di tempat, cuman fotonya aja yang ada di situ. Siswanya pada tidur gitu ya. Ya, itu penting sekali. Tadi kemampuan memberikan reinforcement
juga sudah bagus. Jadi kalau ada siswa yang menjawab, nah anak Neldis bagus sekali jawabannya. Itu penting sekali ya, bahwa reward bagi siswa itu sangat penting ya, untuk lebih memotivasi siswa dalam belajar. Itu bagus. Nah, tentang ya mendorong siswa untuk berpikir HOTS ya, untuk berpikir HOTS, berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills, itu yang masih perlu ditingkatkan Pak Petrus ya. Jadi berilah kesempatan siswa untuk menganalisis, untuk ya, kalau misalnya tadi Pak Petrus meminta siswa ya, 1-2 orang dari 2 kelompok begitu ya, menganalisis bagaimana proses pemecahan masalah yang mereka lakukan. Nah, itu bagus sekali. Pak Petrus bisa membuat mereka itu untuk berpikir gitu ya, untuk menganalisis hasil kerja mereka. Ya. Jadi menganalisis apakah jawaban-jawaban mereka itu sudah benar, sudah cocok dengan jawaban-jawaban kebanyakan temannya begitu ya, ataukah masih kurang benar, seperti itu. Gimana Pak Petrus? Silakan kalau ada balikan Pak Petrus. Tidak Bu, terima kasih banyak Ibu atas masukan yang diberikan kepada saya. Saya akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi yang saya lakukan. Memang ada beberapa yang saya lupa karena terus terang ibu saya agak grogi. Iya. Terima kasih Bu. Pak Petrus. Mungkin ini adalah daring yang pertama untuk Pak Petrus ya? Ya Ibu. Belum pernah selama ini daring dengan siswa? Ibu, memang saya untuk daring ini adalah yang pertama. Karena di sekolah saya kami tidak pernah daring, karena memang seperti yang diutarakan sebelum-sebelumnya oleh teman-teman bahwa kami mengalami keterbatasan dalam hal ini anak-anak HP itu yang ada hanya kami mengistilahkan Nokia Center, tidak ada HP di bawah. Jadi memang kami mengalami kendala di situ. Terus yang kedua Ibu, kendala kami itu ada di jaringan. Jaringan memang terutama untuk kami, karena ketika kami ini kaget Timor Leste-nya sudah masuk lebih kuat daripada Telkomselnya, sehingga kami kendala di situ Ibu. Yang ini kali untuk saya melakukan daring saat di PPG ini. Dan ini pelajaran besar, pelajaran berharga untuk saya, Ibu. Iya, tidak apa-apa, Pak Petrus. Tapi saya lihat semangat Pak Petrus dalam mempersiapkan segalanya sudah sangat-sangat luar biasa, Pak Petrus ya. Tinggal ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan yang pertama ini menjadi pemicu ya, menjadi pemicu Pak Petrus untuk ya lebih lagi meningkatkan semangat daring, terutama bagi diri sendiri ya. Dan nanti bagi anak-anak juga tentunya ya. Sekali lagi saya pesankan ya untuk Pak Petrus maupun untuk Bapak Ibu yang lain, ketika kita melakukan pembelajaran daring dengan siswa, harus banyak yang kita siapkan ya, harus banyak file-file yang perlu kita siapkan, yang nantinya bisa kita share gitu untuk siswa. Jadi jangan melulu PowerPoint, tidak melulu PowerPoint itu ya. Tidak melulu PowerPoint. PowerPoint-nya juga boleh lebih dari satu. Kita bisa menyiapkan video, bisa menyiapkan file Word, bisa menyiapkan LKPD-nya, seperti itu. Bisa menyiapkan yang lain-lain. Jadi misalnya tugas rumah ya. Tugas rumah kan sudah ada di LKPD, tapi bisa di-share sekali lagi untuk lebih menekankan kepada siswa. Nah ini loh anak-anak, ya saya share sekali lagi tugas yang ada di LKPD. Kalian tadi kan sudah mempelajari tentang pengolahan lahan untuk menanam hijauan pakan ternak gitu ya. Nah setelah kalian mendalami itu, ini Bapak berikan soal
seperti ini. Nah, ditampilkan sebentar begitu. Jadi anak-anak lebih fokus begitu. Meskipun sudah ada di LKPD-nya. Jadi untuk supaya mereka itu lebih terpusat begitu Pak ya perhatiannya. Ya. Mungkin ada masukan dari yang lain-lain untuk membantu Pak Petrus? Ya, silakan. Pak Dodi. Belum ada Ibu. Ya tidak apa-apa, kita ini kan saling membantu begitu ya. Ini tidak ada yang lain, Bu Eli tidak ada, Pak Rinto tidak ada. Jadi yang lain-lain juga bisa memberi masukan ya. Saya Kita mungkin saling membantu untuk meningkatkan kemampuan kita masing-masing. Ya, Pak Indra. mungkin Pak Indra Ibu karena udah Iya, pernah Pak Indra. ngalamin. Silakan Iya, Pak Bu. Indra. Mungkin mengingatkan Bu, tadi sebelum memulai pelajaran Pak Petrus belum berdoa. Apakah ini karena sama juga Bu, kemarin juga kita mungkin karena nervous dan sebagainya. Apakah doa ini masuk ke pelajaran inti atau gimana Bu? Itu yang mau ditanyakan. Oh iya betul. Terima kasih. Betul Pak Petrus, iya. Karena dalam KI itu ya ada ya harus meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada. Ya jadi sebaiknya memang pelajaran diawali dengan doa. Ya, terima kasih Pak Indra. Ada masukan yang lain? Pak Engel, yang dari tadi senyum-senyum aja Pak Engel. Silakan Pak Engel. Dari saya Bu cukup, itu tadi Ibu sudah mengoreksi semuanya Bu. Tidak apa-apa kalau mau menambahkan ya. Bu Indah yang kemarin sudah tampil, bagaimana Bu Indah? Jadi kita saling membantu, saling melengkapi gitu ya, saling memperkaya wawasan ya dalam kesempatan ini. Gimana Bu Indah? Sudah Bu, sudah. Pas. Malu-malu untuk bertanya, untuk berbicara ya, nggak apa-apa. Bu Neldis mungkin. Ya Bu. Silakan Ibu Neldis. Sudah banyak dikoreksi oleh Ibu dan itu bukan saja untuk Pak Petrus tapi untuk kami semua. Terima kasih banyak Bu. Lalu untuk Pak Petrus. Sudah bagus. Mulai ya tadi memang awalnya tidak ajak anak-anak untuk berdoa awal, tapi ada penutupnya, ada doa. Lalu sintak-sintaknya sudah dilewati ya. Kemudian pada waktu dikasih kesempatan untuk siswa untuk berdiskusi ya, diminta untuk beri tanggapan dari siswa lain, ya kelompok dari ya kelompok diskusi yang lain sudah bagus. Kemudian itu seperti Ibu bilang tadi bahwa rumusan masalah pada awal pada kegiatan yang kedua ya, pada kegiatan yang kedua di sini pada kegiatan yang kedua ya. Pada kegiatan yang kedua di sini, kami guru, kita sebagai guru, sudah pada waktu itu kita sudah pada saat kita memberikan pengamatan gambar, mungkin video atau gambar, kita guru juga pada waktu itu memberikan jawaban rumusan tapi memberikan masalahnya, memberitahukan ke siswa bahwa silakan mencari rumusan masalah yang nanti jawabannya ada di kolom ini di bagian ini. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi kami bisa bukan saja untuk Pak Petrus tapi untuk kami semua Bu. Bahwa rumusan masalahnya itu kami guru sampaikan terlebih dahulu sebelum siswa menjawab rumusan masalahnya. Ya, baik Bu Neldis, terima kasih tambahannya. Ya, Bu. Sangat berarti untuk Pak Petrus dan juga yang lain-lain ya. Yang lain juga mungkin ada yang mau memberikan masukan?
satu lagi Pak Petrus. Tadi ketika Pak Petrus mengatakan anak-anak kalian harus berdiskusi, ya harus berdiskusi untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD, gitu ya. Nah itu perlu ditekankan saja, perlu ditekankan juga bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah cukup hanya dengan diskusi? Tidak Bu, mungkin ada tugas rumah itu. Kan pengetahuan siswanya terbatas begitu ya. Jadi tidak cukup dengan diskusi saja, tapi perlu ada apa? Membaca referensi atau buku ya, Ibu. Benar. Jadi siswa perlu menyiapkan atau mencari referensi-referensi yang membantu mereka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar, dengan jelas. Dan guru harus menekankan juga, harus berpesan agar para siswa itu bisa mencari referensi-referensi yang tepat. Jadi disampaikan ya, kalian jangan mencari sekenanya referensinya, jangan mencari dari blogspot ya, karena blogspot itu belum tentu kebenarannya. Jadi carilah referensi-referensi yang memang betul-betul bisa diandalkan ya, bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kalian bisa mencari buku teks, bisa mencari artikel-artikel dari jurnal, seperti itu. Itu ya, Pak Petrus. Ya, Ibu. Ya, baik. Mungkin masih ada lagi balikan dari Pak Petrus? Cukup, Ibu. Cukup ya. Baik. Jadi mudah-mudahan pengalaman yang pertama ini, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ini menjadi pemicu semangat Pak Petrus ya, untuk mencoba nanti mengajak para siswanya untuk belajar secara daring. Ya, ya. Baik, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Petrus. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Sama-sama Pak Petrus. Semangat, tetap semangat terus. Dan